Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwwata illa billah. Alhamdulillah, saat ini kita masih dapat berjumpa kembali bersama Padepokan Gunung Lawu Al-Busairi. Seperti biasa, sebelum izinkan kami untuk menyapa para sedulur semua dimanapun saja para sedulur berada saat ini. Semoga saja saat ini para sedulur semuanya senantiasa berada dalam keadaan yang sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun juga. Jika di antara para sedulur saat ini ada yang dalam keadaan sakit, semoga disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala secara total dan tidak kambuh-kambuh lagi. Juga semoga para sedulur semua saat ini diluaskan rezekinya, dimudahkan dalam segala urusannya, dan tentu saja semoga kita semuanya senantiasa berada dalam naungan, lindungan, serta bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Allahumma ya rabbal alamin. Insyaallah pada kesempatan kali ini kami akan mengungkap misteri yang saat ini sedang terjadi. Kita mendengar informasi-informasi dari media sosial, juga dari paranormal mungkin, bahwa saat ini banyak terjadi musibah dan bencana yang terjadi di wilayah kita. Maka dengan demikian kami akan mencoba untuk mengungkap misteri ini. Apakah benar hal itu terjadi seperti yang sudah diinformasikan oleh paranormal yang ada di media-media massa itu, apakah benar depan itu kan banyak terjadi musibah di mana-mana begitu kan. Dan katanya pada tahun 2025 ini adalah proses pembersihan seperti itu. Maka dengan demikian kami akan mencoba untuk mengungkap misteri ini. Fenomena alam yang terjadi saat ini. Baiklah, untuk bersingkat waktu kita langsung saja kita lakukan mediumisasi. Namun seperti biasa perlu kami ingatkan kembali informasi-informasi yang diberikan oleh makhluk gaib jangan ditelan mentah-mentah. Kita mesti sharing dan saring terlebih dahulu kebenarannya. Karena kebenaran yang mutlak itu milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita jadikannya saja ini sebagai gambaran, hiburan, atau pelajaran. Kita ambil hikmah di dalamnya untuk meningkatkan nilai keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, untuk membersihkan waktu kita langsung saja kita lakukan mediumisasinya. Namun sebelumnya mohon doanya dari para sedulur semua, semoga kami melakukan mediumisasi ini diberikan kelancaran dan kemudahan dari awal sampai akhir sehingga kami dapat memberikan yang terbaik buat para sedulur semua. Selamat menyaksikan. Untuk mediatornya mungkin saya sendiri Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tolong bentengi diri saya dan tempat ini dengan cahaya yang berlapis-lapis, tidak dapat tembus dan tidak dapat terdeteksi. Apabila ada penyusup atau penyerang, tolong mati saja. Ya api sallallahu alaihi wasallam. Semoga itu dari menutus. Apabila ada untuk anda tercampur dalam mediumisasi Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin sang yang percaya mengulangi. Tolong bantu saya untuk menarik makhluk gaib yang bisa menjelaskan dan mengetahui
tentang fenomena yang terjadi, fenomena alam yang terjadi saat ini ke depan. Saya minta yang asli, berapapun nafsu-nafsu hadirkan dalam besar saya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari golongan apa ini? Saya dari bangsa Bangsa Jin. Kalau boleh tahu punya nama? Siapa Mbah? Namanya? Saya tidak mau menyebutkan nama saya. Kenapa Mbah? Karena nama saya pernah dijadikan sesembahan bagi manusia. Mohon maaf. Ya. Karena saya takut menjadi fitnah. Ya, kalau boleh tahu, Mbah ini sudah Muslim, siapa yang memuslimkan? Saya dimuslimkan oleh beliau, Sang Yang Nurjaya. Saya bertempat di Kayangan. Kayangan berapa Mbah? Saya berada di Kayangan tingkat 10. Ya, mohon maaf ya Mbah, saya protek dulu boleh Mbah? Silakan. Ya, tadi Mbah kok bisa ketarik ke sini Mbah? Gimana ceritanya? Ya, saya sedang berada di Kayangan, melihat dan memantau situasi manusia di tanah Jawa ini. Lalu tiba-tiba datang sosok cahaya untuk meminta saya untuk hadir ke tempat ini. Maka saya dihadirkan saat ini di sini. Terima kasih Mbah. Mbah sedang bertugas tadi. Ya, memantau. Tugasnya memantau keadaan. Dan juga membantu mendatangkan suatu bencana. Ini Mbah, mohon maaf kami ya Mbah.
itu banyak di media sosial atau ya paranormal itu mengatakan bahwa tahun-tahun ini tuh akan banyak musibah, Mbak, bencana, Mbak, dan lebih besar lagi. Apakah itu benar, Mbak? Ya, memang benar. Saat ini kami ditugaskan untuk selalu siap siaga menerima perintah mendatangkan musibah di muka bumi ini. Karena memang sudah saatnya semua harus dibersihkan. Apakah tahun ini dinamakan tahun pembersihan itu, Mbak? Bisa dikatakan seperti itu. Karena semuanya sedang berproses mengarah kepada hal itu. Pembersihan akan dilakukan secara bertahap. Terus hingga pada waktu yang ditentukan. Saat ini kami semua harus selalu dalam keadaan siap siaga menerima perintah untuk mendatangkan bencana dan musibah, terutama di wilayah tanah Jawa ini. Kenapa tanah Jawa dulu, Mbak? Karena kami bertugas di tanah Jawa. Gitu. Kami mengatur semua bencana dan musibah ini sesuai dengan perintah. Apakah akan terjadi bencana yang besar, Mbak? Itu sudah pasti. Mungkin ke depannya bencana dan musibah akan semakin besar. Semuanya kena itu, Mbak? Seluruh jagat raya ini. Karena pembersihan harus segera dilakukan. Itulah yang kami ketahui. Karena itu perintah Sang Maha Kuasa kepada kami. Kami hanya sebatas makhluk kecil yang membantu. Bencana tersebut. Masih ada lagi makhluk yang lebih besar kekuatannya dari kami. Ini ada juga, Mbak, di media sosial ini, mungkin apa Mbak tahu apa enggak, ini mau tanya saya. Itu di tahun 2025 ini katanya kayak internet itu mau mati, listrik mau mati dan kembali ke zaman dahulu. Apakah benar itu, Mbak?
semua sudah ditentukan dan semua sudah tertulis. Memang keadaan yang seperti itu yang akan terjadi, yang bertujuan untuk menetralkan seluruh alam semesta menjadi baik kembali. Peristiwa dan kejadian akan bermacam-macam. Musibah dan bencana itu ada yang secara alami, juga ada yang tidak alami. Maksudnya secara alam itu seperti apa, Mbak? Yang secara alami adalah seperti apa yang kami kerjakan dengan mendatangkannya bencana-bencana alam semesta, baik dari air, angin, api, tanah, itulah. Nah, kalau yang tidak alami itu, Mbak? Seperti halnya apa yang kalian perbuat di atas muka bumi ini. Peperangan, pembunuhan, kekacauan yang kalian buat sendiri. Itu adalah sebagai bentuk hukum bagi manusia-manusia yang melampaui batas. Tapi ujian bagi mereka-mereka yang beriman kepada Sang Maha Kuasa untuk menentukan kekuatan keimanan dari setiap hamba-hamba. Musibah itu ada yang terlihat dan tidak ada yang terlihat. Yang terlihat dapat kita saksikan dengan mata kepala kita sendiri. Yang tidak terlihat tidak bisa kita saksikan, hanya bisa kita rasakan. Seperti apa itu, Mbak? Tekanan batin yang sangat tinggi, Gitu. dipenuhi rasa takut kehilangan dunia. Ada tekanan-tekanan batin, padahal yang tujuannya adalah untuk memperkuat batin manusia. Tapi jika dia lupa kepada Sang Maha Pencipta, maka tekanan itu akan menjadi bumerang baginya, sehingga tidak sedikit di kalangan kalian manusia yang berputus asa. Tekanan, depresi, yang kalian sebut seperti itu. Dan ini akan merebah kepada umat manusia di atas muka bumi. Maka berhati-hatilah kalian. Ingat selalu kepada Sang Maha Pencipta.
karena hanya dialah yang dapat menolong kalian semua. Perkuat iman kalian, keyakinan kalian kepada Sang Maha Pencipta. Serahkan semuanya, kehidupan kepada Sang Maha Pencipta, agar kalian semua terselamat. Itulah pesan dari saya. Terima kasih Mbah. Mudah-mudahan bermanfaat buat saya untuk mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu orang-orang seperti apa ya Mbah yang akan selamat nanti? Hanya Tuhanlah yang tahu siapa yang diselamatkan dan siapa yang tidak. Karena takdir ada di tangannya, maka bersiaplah kalian untuk menyongsongnya dengan penuh ketawakalan kepada Sang Maha Pencipta. Serahkan segala urusan kepada Sang Maha Pencipta. Berbuatlah kebajikan terhadap sesama. Hilangkanlah penindasan. Dekatkanlah diri kalian dengan ritual-ritual yang dibenarkan. Karena saatnya sudah tiba. Lalu dengan segala musibah itu pertanda apa Mbah itu Mbah? Musibah itu adalah satu peringatan bagi umat manusia, agar manusia itu sadar dan kembali kepada Tuhannya. Hanya itu saja. Nah, maksudnya apakah dengan segala musibah yang terjadi di dunia ini, apakah itu pertanda akan kemunculannya Imam Mahdi itu? Kalau dihubungkan dengan Allah, memang ada kaitannya. Karena beliau adalah sang penyelamat bagi umat manusia di saat ini. Ada lagi Mbak yang mau disampaikan? Saya rasa sudah cukup apa yang saya sampaikan. Saya hanya berpesan, berhati-hatilah kalian hidup di atas muka bumi. Hidup itu tidak akan lama. Kembalilah ke jalan Tuhan, Sang Pencipta semesta, agar kalian terselamat sebelum segalanya terlambat. Kembali ke jalan yang benar. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Ya, terima kasih Mbah atas waktunya dan beberapa informasi yang disampaikan Mbah. Mudah-mudahan pesan-pesan Mbah tadi bisa jadi pengingat dan merubah diri kita untuk menjadi lebih baik dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kami mohon maaf ya Mbah ya telah mengganggu waktu Mbah. Sama-sama. Ya, Saya pun tidak bisa mengungkapkan
secara keseluruhan Ya. karena memang ada larangan. Ya. Saya bersikap seperti ini memang terdahulu saya selalu bersemedi sehingga saya seperti ini. Bersemedi. Ya. Baiklah, saya permisi. Ya. Makasih ya Mbah atas waktunya ya Mbah. Sama-sama. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, acara mediumisasi telah kami lakukan. Untuk mengungkap fenomena-fenomena alam ya, yang saat ini bahkan yang akan terjadi, seperti apa yang telah disampaikan tadi ya, karena saya tidak bisa mengingat seluruhnya ya, hanya sebagian saja gitu kan. Ya silakan untuk kesimpulannya disimpulkan sendiri. Yang jelas ya, memang ya semakin ke depan musibah dan bencana itu akan terjadi ya, di berbagai lini tentunya ya, baik dari segi alam ataupun dari perbuatan manusia itu sendiri ya. Ya tujuannya kerusakan di daratan itu atas perbuatan tangan manusia. Tujuannya tidak lain agar kita semua kembali kepada jalan yang benar, yaitu ke jalannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah para sedulur ya, apa yang kami persembahkan dicobakan sekian ya, semoga besar manfaatnya ya bagi kita semuanya ya, untuk meningkatkan nilai-nilai keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah, walakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.